Setuju. SMK bisa. SMK bisa. SMK Kaliwungu luar biasa. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke, terus ada motivasi untuk kalian sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya adalah kita berdoa dulu. Ya, biar nanti diberi kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Silakan salah satu anak untuk memulai pembelajaran. Kita berdoa dulu. Waduh, siaprak. Udah mulai. Udah selesai. Ya, oke. Setelah kita berdoa, langkah selanjutnya adalah nanti kita akan melakukan absensi dulu. Ya, kalian absensi di learning juga atau di LMS, kalian juga tak panggil satu-satu di sini. Oke. Silakan juga kalian melakukan absen di LMS. Mohon silakan. Oke, yang pertama Afrizal Aditya Mahendra, ada nggak sini? Coba. Ada. Oke. Agus Susanto, ada? Ya. Ahmad Khairul Roman, ada? Ya, ada. Terus Ahmad Yuda Ulinggoha, ada? Ya. Terus Andi Prasetyo, mana Andi? Oh, ada ya. Terus Aris Pramana Putra, ya. Terus Dava Alfian, ada. Danu Prasetyo, ada. Ya. Terus Dwi Widodo, ada. Ya. Terus Fahmi Hidayat, ada. Oke, ada. Iksan Amiruddin, mana Iksan Amiruddin? Oke, ada. Joko Margono, ada. Oke, Joko Margono ada. Muhammad Hendra Widya Pratama, ada. Ya. Terus Muhammad Ifai Alfian, ada. Terus Rizky Ardianto, ada. Terus Rohmat Teguh Hidayat, ada. Oke. Rohmadi, ada. Royan Alif, ada. Ya. Syahrul Dwi Ramadhani, ada. Terakhir Yudhistira Ferdi Setiawan, ada. Oke. Sudah absen di LMS? Sudah. Oke, kalau sudah, ya saya cek dulu bentar. Ya, untuk lihat absen kalian. Ya sudah ya, ini ya sudah masuk. Oke, bagus sekali, terima kasih. Ya, selanjutnya ya di sini Mas, saya ingin tanya dulu ya sebelum nanti masuk ke pembelajaran. Ya, sebelum masuk ke pembelajaran saya tanya. Nah, di sini kemarin apa yang sudah kita pelajari kemarin di pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Siapa? Dulu. Identifikasi baterai. Identifikasi bagian-bagian baterai. Apa aja bagian-bagian baterai itu? Terminal baterai, Pak. Terminal baterai. Ada yang lain? Air elektrolit. Air elektrolit. Ada lagi yang lain? Apa lagi? Ya. Masih ingat? Cek tegangan baterai. Cek tegangan baterai. Ya. Oke. Lanjut lagi ya. Oke, masih ingat? Kita lanjut di sini. Nah, nanti materi yang akan kita lakukan adalah perawatan baterai. Ya, perawatan baterai. Silakan dilihat di sini di MMT-nya. Ya. Nah, perawatan pada baterai. Ya, dilihat. Ya. Oke. Nah, saya ingin tanya dulu di sini pada anak-anak di sini. Apa yang kalian lihat di sini? Indikator baterai. Indikator baterai. Nah, indikator baterai berarti kalau ada simbol baterai, simbol indikator baterai artinya apa? Baterai mengalami kerusakan. Baterai mengalami kerusakan. Oke, betul sekali ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini ada pertanyaan. Ya. Pernahkah motor kalian tidak bisa starter atau dihidupkan? Pernah. Nah, pernah ya. Kita lihat lagi pertanyaannya. Apa yang menjadi salah satu penyebabnya? Apa? Baterai apa? Baterai lemah. Nah, otomatis kalau baterai lemah tidak bisa di starter. Nah, oke, betul. Kita lanjut.
Bagaimana cara mengetahui kondisi baterai itu tekor atau lemah? Bagaimana kalian mengetahuinya? Hah? Menggunakan multitester. Menggunakan multitester? Mengeceknya. Hah? Indikator. Ya, indikator. Ya, betul tadi. Ya, jadi lihatkan ada indikator. Itu salah satu kalian ngecek oh baterai itu lemah. Ada satu cara lain? Ada? Yang lain? Hah? Gak ada. Tadi ada yang menyebutkan cek gunakan multitester. Ya, bisa dicek gunakan kalau punya alat itu. Kalau tidak punya, kan kita hanya bisa ngecek indikatornya. Ya, oke, udah ya. Sekarang ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Silahkan dilihat. Ya. Dan sini setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mendiagnosa ya kerusakan pada baterai dengan melakukan pemeriksaan pada baterai berdasarkan SOP. Ya, lanjut lagi. Ya. Setelah melakukan diagnosa, ya setelah kalian melakukan diagnosa, harapannya peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan kerusakan pada baterai dengan tepat. Setelah kalian diagnosa, ya melakukan pemeriksaan, kalian bisa menyimpulkan apakah baterai itu kondisi baik atau tidak. Ya, oke, itu tujuannya. Manfaatnya apa? Silakan dilihat depan. Ya, manfaat yang pertama adalah kita dapat ya mengetahui cara merawat baterai dengan baik dan benar. Nah, jadi caranya merawat baterai gimana dengan baik dan benar? Nanti ada langkah-langkahnya. Ya. Terus lanjut. Nah, mengetahui kondisi baterai apakah masih dalam keadaan baik atau tidak. Nah, itu. Jadi mengetahui kondisi setelah kita melakukan perawatan, cara-caranya sudah benar, berarti kita bisa menyimpulkan, oh manfaatnya kita dapat apa? Mengetahui kondisi baterai, kondisi baik atau tidak. Oke ya. Oh, ya. Langsung. Nah, nanti pembelajaran yang akan kita lakukan di sini adalah model PBL atau problem based learning. Ya, nanti sebelum kita mulai, ya, saya ada sedikit video, silakan nanti dilihat, ya, dilihat videonya. Aduh, nah. Ya, Indonesia langsung. Baru prosesnya mas ya, bentar ya. 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 Aja ya suaranya karena jenenge mantul ya. Jadi dilihat ada pemeriksaan kotak baterai ya. Dilihat apakah ada
fisiknya dilihat ada kerusakan tidak, ya. Oke, langsung pemeriksaan sel-sel baterai. Ya. Dilihat apakah mengalami gangguan akibat overcharging. Ya, overcharging itu berlebihan, yang ngeceknya berlebihan. Nah, dilihat ada lubangnya ya. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan terminal baterai dan konektor. Nah, dilihat terminalnya di mana, ya, konektornya. Nah, dilihat apakah ada kendoran, ya, kendoran. Oke, dilihat. Nah, ini kalau overcharging, ini pemeriksaan jumlah elektrolit. Nah, dilihat batasnya ya antara upper dan lower, ya. Jadi ketinggian elektrolit dilihat. Nah, ini pemeriksaan kabel baterai. Jadi kabel baterai itu di mobilnya atau di engine-nya dilihat. Ya, kabelnya apakah ada karat, ya. Mungkin bisa dicek dulu fisiknya, ya. Ada tulisan, bisa kalian juga baca. Pemeriksaan pegangan baterai. Nah, ini biasanya untuk apa, Mas? Untuk jepit baterai, ya, di kendaraan, ya, biar tidak apa? Goyang, benar sekali, ya, biar tidak goyang. Nah, pemeriksaan tegangan baterai. Ya. Nah, ini sudah menggunakan alat apa namanya, Mas, ini? Multitester. Nah, bisa dilihat. Nah, atau selektor dulu. Nah, standarnya aki berapa? Dilihat tegangannya. Ya, tidak boleh di bawahnya standarnya aki. Nah, harus maksimal. Oke, dilihat. Nah, positif dengan positif, negatif dengan negatif, ya. Dilihat. Yang diizinkan adalah 12 volt. Nah, ini pemeriksaan elektrolit baterai. Nah, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan elektrolit baterai. Nah, lepas sumber baterai, ya, jadi tutupnya dibuka ya, Mas, ya. Ini cek suhunya. Ya, tadi kita sudah cek ya suhunya, ya. Ya, sebelumnya dicek suhu. Nah, kalibrasi ini juga sudah dikalibrasi, nanti siap digunakan. Ya. Nah, ini baru tinggal apa? Kita gunakan. Ya. Pelan-pelan, ya, sampai apa? Mengapung, ya. Nah, setelah diam, tinggal dibaca hasil pemeriksaannya berapa yang ada di apa? Hidrometernya. Nah, ini spesifikasinya pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, 1,25 sampai 1,27. Spesifikasinya, ya, nanti tergantung nanti hasilnya dibaca berapa. Ya. Pengisian baterai. Nah, ini melakukan pengisian baterai. Nah, kita dapat lakukan dengan charger, ya, charger baterai. Nah, ini tujuannya dibuka sumbernya untuk sirkulasi uap, Mas. Nah, jadi menghindari tekanan pada sel baterai akibat gas yang dihasilkan. Nah, dibuka.
positif atau yang merah biasanya ya di positif, biasanya yang hitam di negatif. Ya, benar sekali. Hubungan baterai charger dengan sumber listrik 220 volt. Bisa di setting ya. Pilih menunya ya, pilih yang maksimum. Nah, pemasangan baterai. Nah, setelah selesai di charger, lalu dipasangkan pada kendaraan AC. Nah, dipasang kembali pada posisi mula. Ya, jangan lupa pemasangannya ya, harus tepat. Ya, dan posisinya saat diletakkan juga jangan sampai ada yang ganjel. Ya. Nah, hubungkan kabel-kabel ya sesuai dengan terminalnya, positif, negatif, negatif. Nah, jangan lupa di kencangkan ya, harus kencang. Kalau enggak nanti ya itu bisa terputus biasanya. Biasanya ditutup. Nah, ini negatif. Nah, dikencangkan lagi. Nah, ini baru perangkat pasang pemegang baterai. Nah, tujuannya apa? Untuk menghindari terjadinya goyang. Ya, saat nanti mobil berjalan, nah itu menghindari itu. Oke, sudah. Ya. Ya, tadi pemeriksaannya yang dilakukan pada video tadi apa? Tanggapannya tadi apa pemeriksaannya? Tadi apa pemeriksaannya? Apa saja? Pemeriksaan. Nah, dilihat secara visual ya. Ya, yang kedua apa? Ya kan? Ya, kedua adalah tegangan. Ya, salah satu tadi apa mengecekkan berat jenis cairan elektrolit. Nah, tadi yang kalian di video tadi tanggapan kalian apa? Setelah kalian lihat video tadi, tanggapan kalian apa? Setelah lihat video tadi, bisa melakukan apa? Pemeriksaan pada baterai. Ya, benar sekali. Oke, ya. Tuh. Terus selanjutnya adalah nah di sini, ya. Kalian setelah ini dilihat. Nah, tadi ya kita ambil beberapa poin penting. Ya, di sini harus kalian saat pemeriksaan menggunakan hidrometer itu harus sejajar dengan mata kalian, sejajar saat di tempat baterai. Ya, nanti saat kalian melakukan praktek, silakan nanti lakukan itu. Terus, nah ini pengukuran berat jenis pada suhu 20 derajat Celcius. Nah ini rumusnya mas. Nah rumusnya S ya. S20 derajat Celcius sama dengan ST plus 0,007 kali T kurangi 20 kurung itu. Dan keterangannya di sini dari tulis berat jenis elektrolit pada suhu 20 derajat Celcius. Ya. Nah, ST adalah nilai pengukuran dari berat jenis, T adalah temperatur elektrolit ketika pengukuran dilakukan. Nah, lanjut lagi ya. Nah ini kemarin sudah kita lakukan ya untuk sering soal-soal latihan ya, latihan ini ya sesuai dengan yang sudah kita lakukan kemarin ya. Nah nanti tinggal kalian prakteknya ya. Itu nanti hasil pemeriksaannya berapa ya. Terus nanti kalian dalam suhu 20 derajat Celcius nanti kalian ukur, kalian hitung hasilnya berapa nanti. Nah ini tabel nanti hasilnya berapa, silakan nanti dilihat di sini. Apakah nanti masuk kategori harus ditambahkan insulin atau tidak perlu tindakan? Apakah nanti lakukan pemeriksaan penuh? Nanti lihat tabel sini. Ya, oke. Nanti sudah tak siapkan di LMS, tinggal dilihat atau nanti tabel sini akan saya lihat di sini. Ya. Lanjut. Nah sekarang adalah kita
ke pembagian kelompok. Ya, untuk kelompok sudah saya siapkan. Ya, tinggal nanti dilihat. Nah, kelompok kerja diskusi. Nah, saya bagi kelompok 5 ya, sampai 5 ya. Yang pertama adalah Afrisa Ditya Mahendra, 2 Andi Prasetyo, 3 Rizky Ardianto, 4 Fahmi Dayat. Silakan, itu ada kelompok 1. Ya, kelompok 2 Danu Prasetyo, 2 Ahmad Hida Uli Nuha, 3 Joko Mardono, 4 Muhammad Hendra Widya Pratama. Ya, kelompok 3 Iksana Minudin, Dewi Dodo, Romadi, Roman Teguh Hidayat, itu kelompok 3. Kelompok 4 Sahrul Dwi Ramadhani, 2 Agus Susanto, 3 Dava Alfian Sabila Nugrahanto, 4 Ahmad Feroman. Kelompok 5 Royan Ali Budianto, Aris Pramana, Muhammad Rifai Alfian, sama Yudhistira, itu kelompok 5. Oke, kalau sudah ya, nanti sudah saya siapkan beberapa baterai. Nah, silakan nanti diambil salah satu baterai, terus kalian cek, diperiksa. Nanti kalian isi di LKPD, ya. Jadi nanti kalian isi di LKPD, ya. Kalian isi datanya. Terus nanti kalian simpulkan apakah baterai ini kondisi seperti apa, ya. Apakah baik atau gimana? Silakan dicek. Ya, nanti untuk tabel sudah saya siapkan. Ya, silakan dilihat, ya. Untuk pembagian kelompok sudah. Nah, ini LKPD ya. Ini ada satu sampel, ya, ada bagian. Oke, kalau sudah langsung kalian membentuk kelompok. Monggo sekarang untuk kelompok kerja. Langsung saja. Yang sudah untuk kelompok langsung ambil alatnya, ya. Alatnya baterai dan panas untuk pengukuran. Ya, akan diambil satu kelompok. Ya, untuk kelompok langsung, ya. Meja boleh diatur sendiri. Nah, yang di mana? Oke. Pilih salah satu alat yang disediakan, ya. Oke. Salah satu anak ambil, ya. Oke. Bantu mas, bantu. Ya. Oke, kalau sudah boleh duduk. Boleh duduk, ya. Nah, akan saya bagian LKPD atau lembar kegiatan usaha didik. Nah, nanti kalian kita akan mengajar di sini, ya. Oke, saya bagian ya. Jangan lupa nanti ditulis kelompok berapa, dan siapa saja. Ya. Berani. Dan dibaca-baca dulu, lihat dulu. Ya. Oke, ya. Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat LKPD-nya? Mau langsung boleh? Yang belum dapat siapa? Sudah semua? Sudah semua? Kalau sudah, ya, silakan dibaca dulu LKPD, tidak apa-apa. Monggo silakan. Setelah selesai dibaca-baca, langsung lakukan kalian pemeriksaan. Ya, pemeriksaan. Nah, kemarin sudah teori, sekarang lakukan praktikumnya. Nah, kondisinya baterai gimana? Ini tak apa ya? Apakah masih baik atau mungkin tidak atau perlu apa tindakannya? Nah, silakan diisi, dibaca dulu LKPD-nya. Kalau sudah, silakan lakukan. Ya, kodenya jangan lupa. Kodenya sama baterainya. Waktu saya batasi 20 menit, ya. Monggo silakan dikerjakan.
Ya, dibuka, tutupnya dibuka saja. Nah, datang kalau dibuka, dikendori semua, kendorkan. Oke, kendorkan, ya tutupnya kendorkan. Sudah dikendorkan tadi. Hati-hati saat menggunakan hidrometer, ya. Tadi sesuai dengan ini apa? Kalian lihat ada hidrometernya. Posisi apa? Berjajar dengan mata, ya. Ya, berjajar dengan mata. Ya, sudah di soal nanti mulai apa dulu? Tegangan, ya. Ya, cara bedanya. Sudah ada majul, nanti kalau ada netes diskusikan. Dan cukup nanti di apa dihitung di bulatan. Jangan sampai kebalik artinya positif negatifnya sampai kebalik. Ya, nah, hati-hati tidak ada apa sebenarnya di batas ada simbolnya ya ini positif sama negatif. Sampai 0. Oke, sip, bagus sekali. Lanjutkan, misalnya apa? Ini ukuran apa ini? Tegangan baterai. Ini masalah apa? Oh, berat jenis cairan. Oke, monggo silakan lanjut. Sekali. Ini ukuran elektronik. Ya. Ayo saja dengan mana ya? Oke, tadinya apa lagi? Pengumuman dari cara menjawab silakan. Di apa jenenge dibersihkan pakai macun ya, tetesan-tetesan elektrolitnya itu apa itu jejak dengan mata dilihat jejak dengan mata ya gini apa itu nomor satu. Tadi kelompok mana dilihat sejajar dengan mata. Mencari mana? Pelan-pelan saat melakukan pengecekan hidrometer pakai alat hidrometer ya, udah pecah. Karena kalau jatuh nanti pecah, makanya harus hati-hati.
Jika menemui kendala, boleh kalian acungi jari ya. Coba. Ada kendala. Mana?
Mas semangat ya. Tadi kita 20 menit ya. Iya. Sama ini ada yang mengalami kendala tidak? Tidak. Oke. Lanjutkan.
Oke, nanti kalau sudah selesai semua diperiksa, kalian simpulkan apakah baterai itu masih dalam keadaan baik atau tidak. Ya, nanti yang temuan-temuan yang kalian temui itu masalahnya apa saja, bisa ditulis di cara kecil. Silakan. Dari semua ya tadi rekaman sederhana, visualnya seperti apa, terus belajar secara gimana, misalnya itu nanti simpulkan di akhir. Kalau sudah selesai, jangan lupa ditutup bentar lagi ya. Kilometernya hati-hati, soalnya kalau jatuh mesti patah. Ya, soalnya sudah dari situ kan. Oke, satu lagi. Kelompok satu, mana tadi? Sudah selesai? Sudah Pak. Sudah? Nah, ditonton lagi alatnya. Nah, jangan sampai nanti kelupaan. Ya, instrumennya dipasang yang baik, malah jatuh kesenggol. Nah, kelompok dua gimana? Kelompok dua? Kelompok dua? Sudah selesai? Sudah Pak. Sudah selesai. Oke, anak-anak hati-hati. Oke. Kelompok tiga? Sudah? Mana kelompok tiga? Sudah Pak. Sudah selesai? Oke. Kelompok 4, mana kelompok 4? Oke, kelompok 4 sudah selesai? Sudah selesai. Kelompok 5, mana? Oke, sudah selesai? Oke, selesai ya. Sudah selesai, nanti berarti tinggal kita hasil LKPD yang sudah diisi tinggal dipresentasikan. Ya. Nah, sebelum kita presentasi, ya, kita sedikit biar apa ya, ada stretching ya. Ya biar apa sedangkan tidak capek, ngantuk, sudah ada motivasi. Oh silakan berdiri dulu, silakan kalian semua berdiri. Ya monggo. Ya, berdiri. Nah, nanti silakan ikuti gerakan saya. Ya, oke. Tangan di atas, monggo. Ya, samping. Ya, ke depan. Ya, terus belok ke kanan, belok kanan. Ya, tempelkan pada bau tengahnya.
Awali kelompok dari mana dulu? Atau dari yang pertama atau bebas? Diurutkan ya? Oke, silakan kelompok 1. Monggo. Ya, silakan maju semuanya. Hasil yang kami tadi dibawa ke depan. Yang membaca siapa nanti? Membacakan? Ya, oke. Silakan dibuka dulu. Ya, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Rizky Ardianto. Nanti dulu. Ya. Oke, dulu. Silakan bacakan hasil kerja kalian. Hasil pekerjaan dari kelompok kami. Data praktek perawatan baterai. 1. Keadaan visual. Ketinggian cairan elektrolit terlalu berlebih. Keadaan terminal. Terjadi korosi. Kotak baterai bagus. Kesimpulan kondisi baterai secara visual. 1. Baterai masih bagus, hanya perlu mengurangi air aki. 2. Terminal baterai perlu diperbaiki karena mengalami korosi. 2. Tegangan baterai 12 volt. Kesimpulan, tegangan baterai masih baik. 3. Berat jenis cairan elektrolit. Sel 1 1300, sel 2 1300, sel 3 1300, sel 4 1300, sel 5 1300, sel 6 1290. Rata-rata 1298. Kesimpulan, tambahkan air suling agar berat jenis berkurang. Kesimpulan hasil pemeriksaan baterai. Baterai masih bagus. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, silakan. Kelompok dibuka kelompoknya. Kelompok Kami siapa? dari kelompok 5 ingin memberi pertanyaan pada kelompok 1. Bagaimana batas air pada baterai tersebut? Apakah berkurang atau lebih? Batas ketinggian air baterai masih terlalu berlebih. Terima kasih atas jawabannya kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah bertanya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Monggo, silakan. Bertanya. Oke, monggo, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya tentang tolong dijelaskan kembali berat jenis cairan elektrolit baterai. Nah, jelaskan kembali, monggo, silakan. Berat jenis cairan elektrolit baterai. Sel 1 1300, sel 2 1300, sel 3 1300, sel 4 1300, sel 5 1300, sel 6 1290. Rata-rata 1298. Kesimpulan, tambahkan air suling agar berat jenis berkurang. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih untuk kelompok 3. Ada teman-teman yang ingin bertanya kembali? Ada yang bertanya atau memberikan tanggapan, masukan? Tidak ada? Kalau tidak, nggak usah tutup, Mas. Saya kira tidak ada teman-teman yang ingin bertanya kembali. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dihapus oleh Pak. Kembali. Nah, di bawah dulu. Ya. Oke, sekarang kelompok berapa? 2. Silakan maju nomor 2. Oh, silakan. Oke. Nonton kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 2 yang akan dibacakan oleh Indra. Ya, silakan. Hasil data praktek perawatan baterai. 1. Keadaan visual. Ketinggian cairan elektrolit tepat. Keadaan terminal bagus. Kotak baterai bagus. Kesimpulan kondisi baterai secara visual. Baterai dalam keadaan bagus dan layak digunakan. 2. Tegangan baterai 12,2 volt. Standarnya 12 sampai 12,6 volt. Kesimpulan, baterai dalam kondisi tegangan normal. Berat jenis cairan elektrolit. Sel 1 1240,
kesimpulan elektrolit pada baterai sudah sesuai dengan standar sehingga tidak perlu melakukan penambahan elektrolit dan ketegangan dalam kondisi normal. Demikian presentasi dari kelompok 2. Jika teman-teman ingin bertanya, dipersilakan. Ada yang bertanya tidak? Silakan. Oke, kelompok berapa? Dari kelompok 4. Coba diulang keadaan visual. Keadaan visual, ketinggian cairan elektrolit tepat, keadaan terminal bagus, kotak baterai bagus, kesimpulan kondisi baterai secara visual, baterai dalam keadaan bagus dan layak digunakan. Oke, terima kasih jawabannya. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 4. Jika yang teman-teman yang lain ingin bertanya, silakan. Oke, silakan. Ada yang beri tanggapan boleh, pertanyaan juga boleh, masukan juga boleh, tidak apa-apa. Nanti dalam pertanyaan, masukan, biar lebih baik lagi. Pendapat juga boleh, monggo, silakan berarti. Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada? Cukup ya? Nanti ya. Oke, silakan tutup mas. Jika tidak ada penambahan pertanyaan, sekian kelompok kami saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus pada silakan duduk kembali mas. Selanjutnya kelompok berapa? 3. Silakan kelompok 3. Sini aja, makan ya. Tengah saja ya, tengah biar kelihatan. Oke, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan Iksan Amiruddin. Silakan baca. Data praktek perawatan baterai. 1. Keadaan visual. Ketinggian cairan elektrolit kurang. Keadaan terminal bagus. Kotak baterai bagus. Kesimpulan kondisi baterai secara visual, kondisi baterai secara visual bagus. Terminal positif dan negatif tidak berkarat. Dan air elektrolit berada pada tolerance level. 2. Tekanan baterai 12,30 volt. Kesimpulan baterai tidak perlu dicas. 3. Berat jenis cairan elektrolit. Baterai sel 1 1220, sel 2 1280, sel 3 1290, sel 4 1250, sel 5 1295, sel 6 1280, rata-ratanya 1270. Kesimpulan baterai tidak perlu dicas dan tidak perlu ditambahkan air elektrolit. Secara visual baterai masih dapat digunakan dengan aman. Terminal positif dan negatif dalam kondisi bagus, tidak berkarat. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya atau memberi saran kepada kelompok kami? Ya, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, berapa besar cairan elektrolit sel 6? Sel 6 1280. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Yang lain, monggo silakan. Yang lain silakan. Silakan memberikan masukan harapan. Tidak? Tidak ada? Tidak. Berarti cukup ya? Kita cukup, silakan boleh ditutup. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berhenti. Silakan dulu mas. Terus kelompok berapa? Kelompok 4 ya. Kelompok 4 yang mana kelompok 4? Ya, silakan maju. Ya, lewat sini ya. Ya, silakan.
kotak baterai bagus. Kesimpulan kondisi baterai secara visual tidak perlu tindakan dan keadaan visual baterai masih bisa digunakan. 2. Tegangan baterai 12,36 watt, standarnya 12 sampai 12,6 watt. Kesimpulan tidak perlu dicas. 3. Berat jenis cairan elektrolit baterai sel 1 1240, sel 2 1250, sel 3 1285, sel 4 1200, sel 5 1270, sel 6 1275, rata-rata 1253. Kesimpulan baterai tidak perlu tindakan karena baterai masih normal dan tidak perlu diganti. Jika ada yang ingin bertanya silakan. Silakan yang bertanya, yang masukan. Ya, monggo. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya berapa tegangan baterai. Tegangan baterai 12,36 watt. Terima kasih untuk jawabannya. Yang lain, monggo silakan yang masukan tanggapan. Monggo. Tidak ada? Cukup? Ya, cukup ya. Oke, silakan ditutup, Mas. Jika ada yang ingin bertanya lagi, kami tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dihapus ya. Selanjutnya berarti kelompok 5. Ya, kelompok 5. Silakan yang mau mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Fendi telah memberi waktu kepada kelompok kami untuk menyampaikan presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang ingin dibacakan oleh Mas Putra. Kepada Mas Putra kami silakan. Data praktek perawatan baterai. 1. Keadaan visual, ketinggian cairan elektrolit kurang, keadaan terminal terjadi korosi, kotak baterai bagus. Kesimpulan kondisi baterai secara visual, terdapat goresan pada terminal baterai positif dan negatif. 2. Tegangan baterai 12 volt, standarnya 12 sampai 12,6 volt. Kesimpulan baterai masih bisa digunakan. 3. Berat jenis cairan elektrolit baterai sel 1 1185, sel 2 1170, sel 3 1200, sel 4 1195, sel 5 1175, sel 6 1175, rata-rata 1183. Kesimpulan lakukan pengisian penuh ukur berat jenis. Bila masih di bawah 1210, ganti baterai. Dari pengecekan pada baterai ini kami simpulkan bahwa baterai masih layak digunakan. Namun pada air elektrolit perlu pengisian. Sekian. Tadi presentasi dari kelompok kami. Bila teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, silakan monggo ada yang bertanya. Silakan. Monggo. Oke, kelompok berapa? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, berapa standar tegangan baterai? Untuk standar tegangan pada baterai yaitu 12 sampai 12,6 volt. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 5. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya kembali, dipersilakan. Bertanya apakah baterai perlu dicas? Saya rasa perlu. Terima kasih jawabannya. Terus lagi ada Baik, bagi teman-teman, ada lagi? yang masukan? Cukup, Pak. Cukup.
gambar atau JPG. Nah, ukurannya mesti maksimal 5 MB ya, kalau di atas itu nggak bisa diupload. Terus upload pada bagian asesmen LKPD. Nah, linknya sangat unik. Terus sekarang, nah, akan saya cek di sini. Sudah? Ini ya Mas ya, di sini hasil LKPD perawatan baterai. Kayak di sini ya, di hasil LKPD perawatan baterai. Di foto, diupload, dilakukan. Sudah? Ya, tunggu ya, ambil cukup begini. Bisa cek di sini, sudah masuk belum? Di foto. Sudah? Udah ya? Ada yang belum sama langsung udah jari yang belum? Saya tunggu cepat. Oh yang sudah ya. Dilanjut nanti adalah kita ada tes evaluasi. Nah sebelum kita tes evaluasi, alat medianya silakan dikembalikan pada tempatnya. Ya, ditonton yang rapi tadi. Silakan. Yang belum hapus sekarang dihapus. Di tempatnya di rapi. Silakan. Dikembalikan. Kalau dia langsung kembali ke tempatnya masing-masing, kembali ke tempatnya masing-masing, kita THP. Ya, kalau sudah, nah, nanti langsung ke tes evaluasi. Duduk kembali ke masing-masing, kembalikan. Sudah upload LKPD, ya sudah, langsung ke tes evaluasi. Nah, silakan kalian buka misalnya, ya, sudah saya siapkan tadi di evaluasi di bawahnya hasil LKPD tadi. Nah, di bawahnya atau tes evaluasi. Nah, ini silakan dikerjakan dengan sungguh untuk mengetahui tingkat pengetahuan kalian. Silakan dikerjakan. Waktu 5 menit ya. Dan sungguh tidak usah tirunan, ya, usah tiruannya, ya, sesuai apa yang kalian pelajari kemarin juga, hari ini juga. Jangan lupa linknya bisa dilihat sini depan, ada linknya. Berjalan dengan sungguh-sungguh, ya, jangan dihapus. Kalau dihapus nanti hasilnya tidak apa yang kalian pelajari.
silakan dikerjakan dengan jujur dan sungguh-sungguh. Ya, ini utama juga kejujuran. Ya. Sudah selesai? Belum? Warna cuma nomor ya. Kalau sudah selesai, kalau belum yakin, ya dipikir dulu. Ya, kalau belum yakin dipikir dulu. Sudah. Kamu sudah siap. Lagi, bicara lagi, baca lagi. Yang belum sama atau? Yang belum? Yuk, cepat. 4 menit lagi. Nanti kita cek hasil di sini ya. Sudah? Sudah? Ada yang belum? Atau? Sudah, boleh di finish. Nah, kita lihat skornya di sini. Nah, kita evaluasi orang. Satu lagi ya. Kita cek dulu. Wah, ada yang kiranya di bawah ya, yang 40, ada yang 100 ya, pasti baru sekali ya, mungkin ya paling sekali ya. Nah, ada yang 60 ya, ada yang 80 ya, baru sekali ya, ada yang 60 ya. Mas Anu sudah selesai ya? Kalau ini Agus Susanto sudah. Pak estimasi. Oke, kalau sudah ya, yang nilainya masih kurang ya, ya kita belajar lagi ya, belajar lagi di rumah ya, jangan malah semangat. Intinya kalau kalian tidak belajar ya kan tidak tahu nanti menjawab. Yang sudah bagus ya, nanti tetap dipertahankan untuk belajarnya, tetap semangat lagi ini ya, ya Mas ya. Oke, kalau sudah ya, nah kita close ya, kita apa selanjutnya kita lakukan. Nah, kesimpulan ya, pelajaran yang kita tadi sudah kerjakan apa saja. Mas ada ingat apa aja yang kita kerjakan tadi ya? Langkah-langkah ya tadi, yang pertama prosedur pemeriksaan pada berat lain apa aja tadi? Pemeriksaan secara visual. Nah, visualnya apa saja tadi yang kita periksa? Visual apa? Terminal, terus ketinggian ya, ketinggian elektrolit, terus baterai, kotak baterai, ada lagi phone ya, kotak baterai ya. Pemeriksaan visual itu apa? Itu
sudah bagus sekali, kalian sudah bisa menyimpulkan, berarti akhirnya sudah paham. Ya, oke. Terus selanjutnya adalah refleksi. Ya, nanti silakan kalian revisi refleksinya. Nah, ini ada suatu pertanyaan, Mas. Nah, itu sudah saya siapkan di LMS. Silakan untuk refleksi diisi di LMS. Ya, di LMS. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Nah, silakan diisi. Apa yang kalian pelajari hari ini? Apa yang paling kalian suka dari pembelajaran hari ini? Yang ketiga, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Silakan di. Nah, kasih waktu 5 menit ya. Di bawahnya tes evaluasi, ya, ada refleksi, ya, di sini. Nah, ini. Silakan diisikan. Terserah kalian. Yang apa yang pernah pelajari ini apa tadi aja. Terus apa yang paling kalian suka dari pembelajaran ini? Itu senangnya apa, Mas? Pada pelajaran ini apa? Ya. Terus yang belum kalian pahami apa? Nah, itu nanti sebagai refleksi diri kita pada hari ini. Silakan diisi. Diisi sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Mas, semangat ya. Bagus sekali, luar biasa. Jadi sebelum berangkat sekolah, kalian jangan lupa sarapan dulu, ya. Nanti kuat sampai sore. Ya. Nanti kalau siang, ya bawa bekal di rumah sendiri. Uangnya bisa ditabung ya. Ini.
yang ada kendala dalam pengisiannya dan masih lupa pengisiannya, bertanya Bapak. Kita cek dulu. Nah, lihat ya. Ini Mas Andi Prasetyo. Nanti apa yang tanyakan, oh yang sudah dipelajari hari ini apa aja, pemeriksaan secara visual dan baterai, pemeriksaan tegangan baterai, oke. Dua, penemuan berat jenis cairan elektrolit, oke. Tiga, ada terminal. Nah, terus jawabannya itu mana? Penemuan berat jenis cairan elektrolit ya. Tiga, ada terminal. Oke, sama Kalisa Loyan ya. Tadi pemeriksaan tegangan baterai, dua pemeriksaan cairan elektrolit, tiga tidak ada. Maksudnya yang tidak disenangi tidak ada ya. Ya. Kalau yang dua adalah apa itu yang kesulitan ya tadi? Tiga ya. Kita lihat sini aku anak aja kayak mandi. Kuat tenang Mas. Yang pertama perawatan baterai. Ya. Dua, tidak ada yang disukai. Tiga, Pak semua nih. Bagus ya. Teman-teman betul. Tentang pemeriksaan baterai dan peralatannya. Oke, kedua menggunakan hidrometer dan multitester. Ini tidak senangi. Tidak senangi ya. Oh, dan alat ukur ya. Tiga yang tidak senangi ya. Cara menyimpulkan hasil pengukuran berat jenis. Jadi ya tetap mau nggak mau tetap harus senangi ya Mas. Namanya pemeriksaan kan. Pemeriksaan harus dilakukan. Sampai ini, nah, baterai ini, apisal. Kita lihat. Nah, yang pertama, ini apa? Yang suka ya. Dapat mengetahui cara memeriksa baterai. Oke. Dua, pemeriksaan visual. Itu yang disenangi ya. Pemeriksaan visual. Jadi cuma lihat saja ya, melihat kondisi baterai. Ya, visual itu digambar lagi. Tapi kan kita nggak tahu seperti apa. Nah, itu yang ketiga menggunakan multitester. Nah, tak senengnya menggunakan alat ukur. Padahal itu wajib dilakukan. Nah, sampai kalian kelas 3 ya pasti digunakan juga. Oke, mata bisa lagi. Lagi ya, ini. Terus, nah, sudah mana beda? Ini. Kita lihat ya. Yang pertama
multitester. Yang ketiga adalah penggunaan multitester. Ini ngantuk ya. Oke, sebenarnya dari semua yang sudah kalian isi sebenarnya mungkin pasti dari pelajari sama semua, pemeriksaan dan perawatan baterai. Ya, saya yakin antara satu dengan yang lain pasti ada perbedaan. Ada yang senang, ada yang tidak, ada yang paling menyukai, ya, ada yang tidak senang. Nah, itu sebenarnya semuanya adalah apa? Kita adalah melakukan pengujian pada baterai. Ya mungkin itu saja ya, ini tidak apa-apa sebagai refleksi saja. Jadi sebagai apanya? Oh, yang perlu ditinggalkan apa? Oke, setelah itu kita lanjut. Ya, kita lagi ya. Bisa diisi. Oke, materi pertemuan untuk selanjutnya atau untuk pertemuan selanjutnya besoknya ya. Apa ini? Pematrian komponen sesuai prosedur manual perbaikan. Nah, ini ada materi yang nanti kita pelajari pertemuan berikutnya. Sudah ganti topik lagi. Nah, kemarin adalah identifikasi bagian-bagiannya, fungsinya. Nah, terus kalian saya nanti untuk melakukan pemeriksaan baterai kondisinya gimana. Tadi yang baterai ada yang kondisi enggak, ada yang apa tidak baik tidak atau kondisinya tidak baik mana? Ada yang mana tadi kondisinya tidak baik? Ada enggak? Baik semua? Baik semua ya. Oke, baik semua tidak ada masalah. Oke, itu ya mungkin. Nah, sekian itu sudah selesai ya. Dari saya mungkin di penghujung acara, penghujung kegiatan hari ini, ya kita tutup ya dengan doa dulu. Nah, harapannya ya kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini kedepannya bisa diaplikasikan, ya diaplikasikan di rumah ya maupun nanti di bengkel-bengkel ya SAPKL maupun masyarakat. Oke, mungkin kita untuk hari ini ya kita doa dulu ya diwakili silakan diwakili monggo. Pardo siap. Oke. Sudah mulai. Ya. Sudah selesai. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dalam selama Bapak menyampaikan penjelasan hari ini. Ya, saya tutup hari ini dengan salam. Assalamualaikum